Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kelima dengan muatan bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah di hadapan kalian. Siti sedang membaca buku. Kemudian, Lani menunjuk pada Siti dan dia mengatakan bahwa dia sudah membaca tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan peristiwa yang berdampak besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Kita dapat menemukan berbagai informasi menarik dengan membaca. Oleh karena itu, kalian haruslah rajin-rajin membaca agar kalian dapat banyak pengetahuan. Apa itu informasi menarik? Informasi menarik adalah informasi yang dapat membangkitkan keingintahuan pembaca untuk mencari tahu lebih lanjut informasi tersebut. Untuk menemukan informasi menarik dari bacaan, kamu harus membacanya dengan cermat dan teliti. Informasi menarik juga dapat memudahkan kamu menemukan informasi penting. Jika kamu telah menemukan informasi menarik pada bacaan dan juga menemukan informasi penting dari bacaan, maka kamu dapat membuat sebuah ulasan dari bacaan tersebut. Lalu seperti apa ya ulasan itu? Nah, sekarang cobalah kalian baca teks ini terlebih dahulu dengan cermat. Jika kalian sudah selesai membaca, mari kita coba membuat ulasan dari teks ini. Teks ini adalah teks dengan judul Lagu Indonesia Raya. Nah, pertama kita akan tentukan bagian mana yang paling menarik dari teks ini. Setelah dibaca, bagian yang menariknya adalah ternyata lagu Indonesia Raya itu terdiri atas 3 bait. Setelah menemukan bagian yang paling menarik, tentukanlah informasi pentingnya dari setiap paragraf. Informasi penting dari paragraf pertama adalah lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II. Kemudian, informasi penting dari paragraf kedua adalah lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan pada upacara bendera saat penaikan bendera merah putih. Setelah kalian membaca bagian yang menarik dari teks ini dan juga menentukan informasi pentingnya, kita dapat memberikan alasan pada seseorang untuk membaca atau tidak membaca teks ini. Nah, setelah dibaca, saran yang diberikan adalah bahwa saya menyarankan bacaan ini karena dapat menambah pengetahuan kita tentang lagu Indonesia Raya. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini memiliki lirik yang lebih panjang dari yang biasa kita nyanyikan. Biasanya kita menyanyikannya hanya 1 stanza atau 1 bait. Sebenarnya lagu Indonesia Raya ini ada 3 stanza. Sekarang kita akan memasuki muatan SPDP. Seperti apa ya lagu Indonesia Raya dengan 3 stanza? Nah, di hadapan kalian ini adalah teks lagu Indonesia Raya. Yang sebelah kiri ini adalah teks Indonesia Raya yang biasa kalian nyanyikan, yaitu stanza pertama. Nah, yang sebelah kanan ini adalah teks Indonesia Raya, stanza kedua dan stanza ketiga. Dinyanyikannya nadanya sama dengan teks pada stanza pertama. Lagu Indonesia Raya tersebut wajib diajarkan pada generasi penerus dalam rangka menanamkan sikap cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan juga semangat perjuangan.
Perubahan wujud benda. Masih ingatkah kamu tentang perubahan wujud benda? Sekarang kita akan memasuki muatan IPA. Benda terdiri dari 3 jenis. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita akan ingat kembali tentang perubahan wujud benda. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mencair, membeku, dan menguap. Sekarang kita akan mempelajari tentang menyublim, mengkristal, dan mengembun. Perubahan benda cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan benda padat menjadi cair disebut mencair. Kemudian, perubahan benda cair ke gas itu disebut menguap. Perubahan benda gas menjadi benda cair ini disebut dengan mengembun. Kemudian, perubahan benda padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Dan perubahan benda gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Sekarang kita akan mempelajari contoh dari peristiwa mengembun, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun adalah embun di pagi hari. Kalian ketika pagi hari mungkin seringkali melihat di daun-daunan atau di rumput terdapat titik-titik air, tapi tidak hujan. Nah, titik-titik air tersebut adalah embun. Kemudian, peristiwa yang berikutnya adalah dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam gelasnya itu diisi dengan es. Itu merupakan contoh peristiwa mengembun. Berikutnya adalah menyublim, yaitu perubahan benda padat menjadi gas. Apa contohnya? Contohnya adalah kamper atau kapur barus yang lama-kelamaan akan habis dan tercium baunya jika dibiarkan di tempat terbuka. Jadi, kamper atau kapur barus tersebut bukannya menghilang, tapi berubah menjadi benda gas. Kemudian, yang berikutnya adalah peristiwa mengkristal, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya adalah dalam proses pembuatan garam. Dan juga lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua.